hari pertama kita baru perkenalan. Ah, Hari pertama itu kita perkenalan, hari kedua Selasa kemarin itu baru kita masuk ke makhorijul huruf. Makhorijul hurufnya itu al-jauf yang di tenggorokan, yang di rongga mulut, sama al-haq tenggorokan. Baru itu sih. oh, untuk hari ini mulainya apa ini? Hari ini nanti Mbak Revia yang iniin, apa namanya untuk materinya. Hari ini materi apa ya Mbak Alisan. Revia? Alisan. Oke, Makhraj Ini yang keluar dari lisan, Bu Faridah. Oh, gitu ya. Mm-mm. Oke, saya serahkan ke Mbak Revia kalau gitu ya untuk materi hari ini. Silakan Mbak. Oke, baik. Bu Faridah, mungkin nanti kalau yang tertinggal kemarin-kemarin, materinya saya sudah share. Cuman kalau misalnya Bu Faridah ada yang perlu dijelaskan lagi, boleh nanti kita japrian ya Bu Faridah. Oke, siap. Baik, saya izin share materinya dulu ya. Ya. Ini ada tulisan keluar dari rapat sama mengerti itu diklik apa biarin aja? Mengerti, Bu. Mengerti saja. Itu tadi saya ngerekam. Oh, gitu ya. Iya. Ini ya. Ya. Yang mengerti saja, Bu. Iya. Ini di layar sudah terlihat belum ya, Bu Farida dan Ibu Wati? Sudah. 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 Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita melanjutkan dari makhorijul huruf alisan. Jadi memang kalau tempat keluarnya huruf itu kan banyak, Bu, meskipun mulut kita satu, tapi Masya Allah ya Allah itu menciptakan isinya dari mulut itu kan ada lidah, ada tenggorokan, ada langit-langit. Nah itu ternyata punya fungsi masing-masing untuk memberikan hak dari huruf-huruf sehingga pada saat kita membaca Al-Quran itu terutama ya itu bisa sesuai dengan makhorijul atau tempat keluarnya. Sedikit review Bu, jadi tempat keluarnya huruf uh, garis besar itu ada 5. Yang pertama rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Nah posisinya itu di sini nih, namanya al-jauf. Nah ini Bu, rongga tenggorokan sampai rongga mulut yang di atas nih. Kalau di mulut kita ini namanya al-jauf. Terus kemudian turun, ini buat kita biasanya menelan gitu ya. Ini al-halqi, al-halqi. Jadi memang dia ada tenggorokan yang berhubungan dengan tenggorokan. Terus kemudian lidah. Nah, lidah ini alisan sepanjang ini. Itu juga huruf-hurufnya akan banyak yang kita bahas dan kita akan bagi 2 sesi ya Mbak Ninda izin karena cukup banyak banget alisan gitu ya. Kemarin untuk hari ini dan besok kita fokus ke alisan. Kemudian di daerah bibir namanya asyafatain Bu. Ini daerah bibir dan kemudian ada juga di sini di hidung, rongga hidung namanya al-khayshum. Ini biasanya yang mendengung-mendengung ini di hidung dan biasanya tuh kalau kita lagi pilek itu akan berpengaruh sama makhrajnya. Jadi setiap makhraj itu bertanggung jawab dalam mengeluarkan huruf di bagiannya masing-masing. Jadi bagian mulut yang bukan makhraj dari suatu huruf tidak boleh ikut andil Bu dalam membunyikan huruf tersebut. Contoh kesalahan yang paling umum. Kita mengucapkan huruf sya dengan fathah, sya, itu seringnya kan sya dengan memajukan bibir. Sebenarnya bibir ini tidak masuk kepada makhorijulnya si sya, shin itu. Jadi bibirnya nggak usah ikut-ikutan, dia cukup sya gitu. Sya. Mungkin bisa dipraktekkan Ibu Wati? Sya. 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 Dan dia menyembur ya Bu ya, kayak dia tuh masuknya ke alisan, bukan bibir ya. Jadi kita itu kayak mengeluarkan angin Bu. Sya. 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 Pedes sih kayak suara ular Bu. Sya. Sya. Ya. Bu Faridah? Sya. 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 Nah, Ibu Farida izin mulutnya boleh lebih dibuka ya Bu ya, karena ini kan fathah. Sya. 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 Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kesalahan yang sering, misalnya dho fathah Bu, coba dho. Do. Nah, biasanya tuh kita akan memajukan bibir untuk menolong huruf dho itu menjadi lebih tebal. Jadi dho gitu ya Bu ya. Dho gitu. Sebenarnya dia tuh nggak perlu sampai monyong gitu. Dia karena kan dia masih masuk ke lisan jadi dho gitu Bu. Do.
Wo, iya, wo gitu ya. Go. Wo. Kemudian yang ketiga biasanya ro. Ro itu juga kalau fathah suka dimajuin bibirnya biar kelihatan tebel. Ro gitu. Coba Bu Farida, ro. Ro. Nah, itu mulutnya nggak usah monyong, Bu. Ro. Go. Saya itu pernah gini ya pas belajar itu, kalau ini nggak usah malu, nggak apa-apa. Apa mimik wajah kita kelihatan kurang cantik, itu nggak apa-apa. Yang penting makrotnya sempurna. Ro gitu. Ro. Iya. Ya. Buatin ro. Ro. Iya. Ro. Iya. Masih monyong ya? Nggak apa-apa, Bu. Kita perlahan-lahan. Saya juga sampai sekarang masih belajar. Mbak Asia sudah bergabung juga ya. Kita sambil lanjut ya Mbak Asia, ini review yang kemarin. Nah, ini pertemuan kemarin juga, Bu. Kita kemarin membahas tentang al-jawuf, rongga mulut, dan biasanya ini adalah huruf-huruf matobi'i. Matobi'i itu yang alif bertemu dengan fathah sehingga panjang satu harokat. Malagwa gitu ya. Terus kemudian wawu mati bertemu huruf dhammah. Contohnya qaulu ya ini ya qulu. Terus kemudian ya mati dan huruf sebelumnya ada di kasroh, contohnya hamidina gitu ya Bu ya. Jadi cuma satu harokat. Terus kemudian kemarin kita juga membahas al-halqi, tenggorokan. Ini ada 3, bagian bawah, tengah, dan atas. Dari contoh-contoh yang sudah dikirimkan voice note, ada beberapa catatan. Rata-rata belum kelihatan bedanya antara H kecil dan H besar. Jadi masih kecampur tuh. Misalnya contohnya kalau Mbak Asia tuh bagus Mbak, cuman H-nya itu kadang-kadang ikut tebel. Misalnya apa ya, yang H nomor 3. Nih, aliman hakima, itu masih aliman hakima, kayak gitu. Nomor 3 ini kalau enggak yang ini, hamidina, itu masih hamidina, itu Mbak Asia. Lebih ke H dan H. Jadi kalau H kecil tuh kayak kita lagi kepedesan ya Mbak Ninda. Gitu. Atau enggak, ya sih kayak lagi kepedesan itu Bu, gitu. Itu kalau H kecil. Kalau Ibu Wati, ainnya Bu ya, ainnya itu masih bacanya hamzah. Contohnya ini mana ya? Oh ini aliman hakima. Ibu masih terbaca aliman hakima. Jadi Bu di depannya Ah, ya. ah, Dia mesti kayak dipancing gitu ya Bu ya. Gitu. aliman, Hakimah. Kecil ya Bu di layar. iya, Aliman hakimah gitu ya Bu. aliman hakimah. Ya, nanti belajar yang A-nya ya Bu. Oke, itu kalau untuk Mbak Airin sama Mbak Melisa nanti kita voice note aja untuk feedbacknya. Oke, kita sekarang ke makhraj yang ketiga. Ini adalah makhraj lisan. Lisan ini cukup banyak, makanya kita bagi menjadi 2 sesi. Karena ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok. Jadi kita sekarang tuh masuk ke 5 kelompok alisan. Yang pertama, yang paling pangkal tenggorokan, yang paling belakang. Pangkal lidah paling belakang. Itu hurufnya itu adalah qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Jadi alisan ini huruf-huruf yang keluarnya memang dipengaruhi oleh pergerakan lidah kita. Qaf dan kaf. Beda ya Bu ya, qaf dan kaf. Kalau qaf itu adalah yang paling ujung. Huruf yang paling ujung. Qaf. Paling bisa dirasakan di lidah yang paling ujung belakang Bu. Yang dekat sama tenggorokan. Qaf. 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 Ya. Sifatnya itu kita tidak boleh keluar nafas. Bedanya sama kaf, kalau kaf, nah kaf itu kalau misalnya kita ada tangan di sini atau tisu ya atau kertas itu kalau kita mengucapkan kaf itu ada udara yang keluar. Kaf, kaki, kubak. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kof itu nggak boleh keluar, Bu. Nggak boleh ada udara sama sekali. Koki, kubako.
Kiko, kok. Kubak. Nah, kalau misalnya ada udara itu berarti masih belum sempurna ya, Bu ya. Sifat-sifat dari qaf itu yang pertama tidak keluar nafas karena dia jahar. Kemudian syiddah itu kuat. Jadi kita kita harus kuat ngomongnya. Dan juga istilah atau pangkal lidahnya itu naik. Pangkal lidah itu yang paling belakang ya, Bu. Itu naik sampai nempel ke tenggorokan. Kok. Bako. Nah, dan terakhir, dan kemudian dia juga invitah. Jadi invitah ini mulutnya harus terbuka. Bako. Kalau Mbak Nur itu malah kayak 3 jari harus kebuka. Bako gitu. Bako. Tapi paling kenapa harus terbuka supaya hurufnya itu keluar sempurna. Bako. Gitu ya, Bu ya. Kiko, bako. Yang terakhir adalah dia punya sifat qalqalah. Kita praktek ya, mengucapkan huruf qaf. Saya kasih contoh dulu. Ako. Ukon koni kokona minal mukoni mati kon koni ko. Mbak Asia. Enggak tulisannya enggak Oh, kecil, sebentar. Ini zoomnya gimana ya? kelihatan Saya separuh. keluar dulu. Sebentar. Ini baru di zoom gini kali ya. Kalau seperti ini kelihatan nggak, Bu? Ya, sebentar. Segini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Ya, oke. Siap. Kuku. Mbak Asia dulu deh ya. Yang atas ini, Mbak. Monggo, Mbak. Kiku. Ini ya, Mbak. Yang ini. Kokiku ako. Kokiku aku. Kukan koni kokona. Minal mukoni maki kon koni ko. Oke. Kukon ya, Mbak. Bukan kukan. Kukon. Kon. Mm-mm. Mau dicoba lagi? Dari awal, Mbak. Ya. Kokiku aku. Kukan koni kokona. Minal mukoni maki kon koni ko. Jasahillah khair, Mbak Asia. Ibu Wati. Kokiku, ako. Kukon, kukon. Koni, Koni. koni, koni tak. Apa sih, Mbak? Ini kof. Ini kof. Kokona. Koni, kokna. Mm-mm. Kokna. Ya, kokona. Kokna. Minal muk. Minal Mukoni. Minal mukni. Maki kon koniko. Ya. Koniko. Kurang tebal dikit ya, Bu, kofnya. Maki. Coba ini deh. Koniko. Maki kon koniko. 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 Sila khair. Bu Faridah. Ini tempat saya mulainya ku itu, Mbak. Oh, Ibu di ku. Bisa digeser di layarnya nggak, Bu? Digeser anu itu. Oh, berarti dari sini, Ibu. Dari kukon itu. Nah, ini sekarang koki itu. Ya, mulai. Ya. Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ko, ki, ku, ak, Ako. ako. Ya. Soalnya kalau Ibu bilang ak, itu sifatnya kaf nanti, Bu. Dia mendesah ak, gitu. Ako. 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 Ya. Kukon. Koni. Kokna. Minal. Ni.
Makikon. Udah Mbak. Nah, Koni, koniko. koniko. Nah, Paling ini sifat kolkolahnya ya Bu Farida pada saat kofnya tuh disukun itu memantul kok gitu ya Bu ya. Ako gitu ya Bu ya. kok. Iya, iya. Ako. Iya. Jadi Iya. kolkolah itu apa ya? Nah ini kesalahan huruf kof. Kolkolah kof tidak dibaca. Contohnya tadi sempat gini ya Bu ya. Kokna, kokna. Nah itu kan sifat kolkolahnya tidak terbaca. Dia tuh harusnya kokona gitu supaya memantul. Oh, Kemudian benar. ya Gitu. kokona. Terus kemudian kesalahan dari kof tuh biasanya diucapkan dengan mengalirkan udara yang seperti huruf kaf gitu ya. Kokna gitu. Nah itu tuh terlalu berlebihan. Dan berlebih-lebihan juga dalam mengucapkan kof itu. Misalnya hadal siratum mustaqim. Nah, itu tuh kayak berlebihan banget sih kofnya itu, Bu. Kita coba praktik langsung ke ini ya, Bu ya, yang eh, bagian dari ayat surat ini kelihatan nggak, Bu, di layar? Kurang besar, Mbak. Sebentar. Pokoknya Sebentar. muridnya sudah tua-tua loh, Mbak. Iya, Iya, Bu. saya Ini terlihat nggak ya, Bu, segini? Lihat. Ya, baik. cuman sukun-sukunnya nggak kelihatan. Oh iya ya, sebentar. Saya coba ke sini kali ya. Tunggu, ini kof. Kof, kof, kof. Nah, ini coba kalau di sini terlihat tidak. Harusnya sih terlihat ya ini ya, sebentar, Bu. Nah, ini terlihat, Bu. Nah, kotollah itu. Ya. Iya, Nah, kita langsung ke surat aja, Bu. Surat Al-Falaq kok. Al-Falaq. Ya, Mbak, ini. ini masih yang tadi sih kayaknya nih layarnya. Oh, sebentar. Berarti nggak ngikut itu ya. Saya share lagi. Sorry. Ini terlihat? Ya, Ya, lihat. Nggak kelihatan. ya. Al-Falaq. Ya. Ya. Oke. Oke. Kita ke Mbak Asia dulu ya, Mbak Asia. Yang Al-Falaq. bawah agak dinaikkan dikit, Mbak. Yang bawah lihat. Ini? Oke. Ya, Mbak Asia dulu ya. Ternyata belum dilihat. Kenapa? Oh, Mbak, kita per ini aja ya supaya waktunya ini per ayat. Mbak Asia ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Oke, udah oke, Mbak. Ibu Wati. Langsung ya, Mbak ya. Iya, ayat 2. Min sarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min sarri ma khalaq. Ya, khalaq. Ini nanti ada hukum ikhfa ya, Bu, tapi nggak apa-apa kita pelan-pelan dulu aja. Min syarri ma khalaq. Min sarri ma khalaq. Ya. Bu Farida? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Waqab. Yakin. Ya, oke. Lanjut, Mbak. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya, udah bagus, Mbak. Bu Wati? Wa min sarri hasidin iza hasad. Hasidin, Bu. Wa min syarri hasidin. Wa min hasidin Wa min syarri hasidin. wa min syah Kayaknya pendek aja, Bu. Syarri. wa min sarri hasidin iza hasad. Ya. Oke.
Ibu Farida satu ini lagi deh Bu, yang ini Bu, yang paling atas Bu. Naqatal. Naqatallahi wa suqyaha. Tadi yang qaf sukun hukumnya apa Bu? Harus apa Bu? Cenggung. Memantul. Ya. Wasuqayaha. Naqatallahi wa suqyaha. Wasuqayaha. Oke, baik. Itu ya Bu ya, kalau untuk huruf qaf nanti biasanya kita bisa memperlancar itu kalau sering praktek tilawah sih. Nanti pasti insya Allah lama-lama akan apa namanya, lancar juga gitu, nggak apa-apa kita pelan-pelan. Kita lanjut lagi huruf yang selanjutnya, huruf kaf. Kaf. Ya, ini dia. Makhraj huruf kaf itu dia bedanya sama qaf itu lebih maju sedikit di depan dari qaf. Tadi itu kan pangkal lidah, pangkal banget ya Bu ya. Nah kalau kaf ini agak maju sedikit posisinya di sini. Kaf. Ya, dan dia harus mengeluarkan udara. Kaf. Kaf, karena dia punya sifat hamas. Hamas itu ada aliran udaranya. Terus dia ada sifat syiddah, kuat. Kemudian pangkal lidahnya harus turun dan buka mulutnya. Itu ya Bu ya untuk K. Kita praktek ini ke sini lagi ya. Oh, saya lah ini aja deh. Screen share-nya itu langsung ke layar aja sebentar ya. Screen. Nah, ini ngikutin ini ya. Kita langsung praktek ke kaf. Nah, ini. Oke. Kakiku. Ya, Bu Farida silakan. Oh, saya kasih contoh dulu ya. Kakiku ak. Jadi kalau disukun itu ada keluar sedikit aja Bu, tapi nggak usah berlebihan. Ada keluar udara sedikit. Kakiku ak. Ku kan kanikak naminal mukni maki kan kanika. Ya, Bu Farida silakan. Kakiku ak. Ya. Bukan kanika. Kanikakna. Kanikak na minal mukni. Minal mukni. Minal mukni makikan. Makikan atau makian dibacanya? Makikan. Makikan. Terus Kanika. kanika. Oke, untuk panjangnya satu alif aja ya Bu, biar nggak kepanjangan. Ibu Wati silakan. Kakiku ak. Ku kan kanikak na minal mukni makikan kanika. Ibu belakangnya ada ininya, nya ya Bu ya. Ibu Sunda, berarti. Betul. Sunda pisan. Ya, Sunda pisan. Kalau udah bawaan ini emang nggak apa-apa lah, proses ya Bu ya. Kanika. Gitu. Kanika. Oh, Ya. Mbak Asia, silakan Mbak Asia. Kakiku ak bukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ya, siap. Kesalahan-kesalahan dalam melafazkan huruf kaf ya, biasanya itu menahan aliran udara. Jadi dia nggak keluar udara tadi itu yang kakiku. Tapi kita juga nggak boleh berlebihan sampai kakiku. Itu juga nggak boleh ya Bu. Secukupnya aja, sewajarnya aja, kakiku. Dan pada saat disukun Bu, kita harus membedakan ini apakah qaf atau kaf. Kalau kaf tidak boleh dikolkolah, tidak boleh memantul. Dia cukup ngeluarin udara sedikit aja. Misalnya minal mukni,
jangan minal mukeni. Nah, itu tuh muke. Nah, itu tuh kayak ada sifat memantulnya, itu nggak boleh, kecuali kalau dia tuh hurufnya qaf. Nanti contohnya kita bikin buat homely aja ya, Maninda. Kita coba sampaikan materinya dulu. Nah, itu yang terkait dua mana tadi ya? Ya, jadi lisan tadi yang paling bagian belakang itu kan ada dua, satu qaf, satu kaf. Itu yang belakang ya Bu. Nih yang ini. Sekarang kita maju sedikit ke tengah-tengah. Tengah-tengah lidah dirasakan, yang bagian tengah, itu ada tiga. Ada tiga huruf. Jim, shin, dan ya. Jim, shin, ya. Itu tengah lidah dengan langit-langit. Kita ke jim. Jim ini kesalahan yang sering terjadi dalam membaca huruf jim dibaca dengan mengeluarkan udara. Jim. Nah, itu salah, Bu. Jajiju. Itu kan keluar udara. Kalau gitu tadi ya, jajiju itu masih belum benar. Jadi yang benar jajiju. Udaranya nggak boleh keluar. Jadi Ya, ja- jajiju. Jadi, Jajiju. jiju. jiju. Nah, perlu latihan memang juga. Coba Bu bilang jahanam. Jahanam, Jahanam gitu ya. Jadi si jahanam. jimnya itu dibacanya jangan mengeluarkan udara. Tapi juga tidak boleh berlebihan dalam menahan aliran udara sehingga seperti ya. Jadi kayak ditahan banget. Apa ya, misalnya itu kayak inna jaha gitu. Jadi inna jahannama gitu. Karena ditahan jadinya jadi iya, janya tuh jadi kayak iya gitu. Iya gitu. Itu juga nggak boleh. Itu kalau untuk apa namanya kesalahan-kesalahan yang biasa ada di huruf jim. Kita coba praktek di makhorijulnya jim. Nah ini ya. Jagi aj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Dia memantul ya Bu. Jadi seperti kof tadi. Jajiju aj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Coba buati. Jadi ju aj jujan jani jajna mina mujni mujijan janija Bu Faridah. huruf anunya depannya Bentar. Ini ya Bu ya. Nih. ji ya. Jaji. Ini mulai jiju itu Mbak, janya enggak kelihatan. Sekarang ini. udah Bu? Iya. Jajiju aj jujan jani Jani jajna. Jani jajna minal mujni. Udah sampai itu. Oh, belum ada ininya. Ini. Ya. Minal mujni majijan janija. Ya. Basia. Jajiju aj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Udah pada bagus jimnya, alhamdulillah. Jim, aman. Kita ke shin. Nah, ini. Huruf shin itu terletak di tengah-tengah lidah juga. Cuman bedanya kita harus ada sifat tafashi. Tafashi itu
Angin menyebar di mulut. Shin. 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 Iya. Kesalahan yang sering terjadi, huruf shin diucapkan dengan memajukan bibir. Shin. Nah, itu salah. Shin. Yang benar shin aja, kecuali kalau dia harokatnya dhamma berarti emang shu. Tapi kalau fathah, kasro dia shin. Shin, syashi. Shashi. Ya, syashi. Coba ya, Bu. Hmm, Di sini shin. Oke. Ash. Shu. Ya. Syashi shu ash. Yushan shani shashna minal mushni mashishan shani sya. Digeser dikit Mbak, yang depannya enggak kelihatan. Yang depan nggak kelihatan? Kalau saya kecilin sedikit masih kelihatan nggak, Bu? Biar kelihatan layarnya. Segini Ya, mas kelihatan nggak, Bu? Ya, kelihatan. Oke. tadi Baik. yang tadi Oh, ini dibesarin. Gimana, Di- gimana? Nah, ini udah cukup. Reset, bentar. Mana tadi ya? Nah, ini. Segini, Bu. Ya, cukup. Ya. Cukup ya. Ada mangga, Mbak. Si, yang depannya si itu bukan? Yang Sha. depannya Syah. Oh, belum. Buat kelihatan ya. Kelihatan. Kelihatan Syahnya. Ada Bu Farida. Oke. Yang Syahnya belum kelihatan. Ini mulainya si. Yang teman. Oh, mungkin Ibu pakai ini ya, pakai handphone ya, Bu. Mungkin layarnya bisa dimiringkan gini, Bu. Posisi landscape. Nah, Oh ya, wah, siap. Mbak Asia, silakan Mbak Asia. Yasi shu ash yushan shanisasna minal musni masyisan shanisa. Nafasinya bisa lebih di ini ya, Mbak ya. Bisa lebih disebar lagi sh-nya itu. Sh. Iya. Syashi. Jadi kayak bener-bener si udaranya tuh keluar nih dari semua arah gitu. Syashi shu ash. Gitu ya, Mbak. Oke, Bu Ati. Shashi shu as. Susan sa ni. Shushan. Susan. Shan. Bukan san, Bu. Shan. Shushan shani sasna minal musni masih shani sha. Ya. Nanti lebih di ini aja, Bu. Kadang-kadang kalau misalnya shin-nya kebanyakan itu akhirnya yang belakang-belakang jadi sa. Karena kayak lelah gitu ya, Bu ya. Itu sih. Jadi lebih ini aja, sha-nya itu jangan jadi sin gitu. Lebih ini lagi. Menyebar lagi. Ya. Bu Fadidah. Syashi shu ash. Susan sani Yushan. Susan sani sasna minal musni. Geser lagi Mbak. Akhirnya ke sin ya, Bu ya. Tadi digeser lagi yang belakangnya enggak kelihatan. Ini ya. Lebih ini lagi, Bu, lebih menyebar lagi, Bu. Minal musni. Minal musni masisan sanisha. Mashishan shanisha. Masisan sanisa. Ya. Bedakan dengan huruf sin ya, Bu. Ya, sya. Ya. Kalau Ya. ada iya Mbak. Kenapa, Bu? Ada udara keluar. Ya, ada keluar. Ada keluar. Diulangi ya Mbak. Oke. Ashi shu ash shusan sani shasna minal mushni mashisan sanisha. Ya Allah. Sudah
Jauh lebih baik, Bu. Alhamdulillah. Itu huruf shin. Kemudian selanjutnya temannya shin. Ini ya. Ya. Jadi makhraj huruf ya itu kalau yang dia bukan huruf mat ya, yang berada di tengah-tengah itu dibacanya jelas, melepas aliran suara, menurunkan lidahnya, ya gitu. Jadi lidahnya nggak boleh keangkat ya gitu. Tapi jadi ya, kemudian membuka rongga mulut dan dia lembut. Ada huruf apa? Ada sifat lin di situ, lembut. Nah, kesalahan yang sering terjadi, ya-nya tuh dibacanya kurang jelas. Wamin hisyi yaumi idin gitu. Biasanya iya-nya tuh kayak nggak kebaca gitu. Itu yang kurang jelas kayak syaitonir rojim. Nah, biasanya tuh kayak syaitonir rojim, syai. Nah, itu harusnya ke ya. Jadi syai Syai. syaitonir rojim. Karena kita buru-buru dan sudah terbiasa dari kecil membaca cepat untuk bacaan-bacaan sholat gitu ya. Jadinya si haknya ya itu tidak terpenuhi gitu ya. Tadi contohnya ihdinas siratal mustaqim ya apa tadi syaitonir rajim contohnya itu jadi syaitonir rajim. Terus kemudian berlebihan ketika mengucapkan ya bertasydid sehingga memutuskan aliran suara. Dan dibacanya terlalu kaku itu biasanya kesalahan-kesalahan kalau di huruf ya. Kita langsung ke praktiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yi yu ai yu yai yani yai nami al muini mayian yani ya. Ya Bu, kita buati dulu. Ya yu. Ya Ya yi. Ya yi yu ai. ai, Yu. bukan ae Bu, ai. Ya yi yu ai. Ya, Yu yan. Ya ni yaina minal muini wa mayi mai, mayiyan Yani ya. yani ya yani ya, iya. yani ya. Ya. Paling itu Bu ya kalau ya di tengah dan sukun itu ini ya Bu, jangan ditinggalkan. Yai, jadi benar-benar ai balik ke yaina gitu ya Bu ya. Itu aja. Nah, ini masukannya. Kalau Ibu Faridah, mangga. Ya yi yu ai. Yu yan yani yaina minal muini ma mayiyan yani ya. Mayian, ya. Ya, udah bagus Ibu Faridah. Mayiyan yani ya. Ya. Kemudian Mbak Asia silakan. Ya yi yu ai yu yan yayina minal muini mayian yani ya. Alhamdulillah. Udah bagus ya. Nanti kita home play-nya baca surah aja ya. Kita coba pilihin ya Mbak Minda yang alisannya kena semua gitu ya. Oke, ini pembahasan yang selanjutnya what? Kita sampai ibu-ibu sama Mbak ada waktu sampai jam berapa? Jam berapa aja saya sih? Mbak Asia, biasanya mungkin ada aktivitas? Jam 9 baru ada. Oh, jam 9 baru ada. Bu Faridah? Ye sampai jam 7-an enggak apa-apa. Oh, iya. Oke. Baik-baik, kita lanjutkan dulu ya. Karena memang alisan itu cukup banyak sih. Jadi sebetulnya bisa satu huruf itu satu pertemuan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semoga Allah mudahkan pemahaman ya untuk kita semua dan mudahkan juga dalam penyampaiannya. Sedikit-sedikit, yang penting praktiknya dan tidak berhenti belajar, insya Allah dimudahkan. Kita lanjut ke tadi yang atas ya Bu, yang lidah tengah. Tadi udah ya, jim, shin, dan ya. Sekarang ini yang PR banget buat saya sendiri nih Bu. Dari awal sampai sekarang tuh kayak kurang tebal. Kalau kata guru tuh kurang tebal. Nah itu namanya word.
Bot itu huruf yang dia tuh posisinya tuh di sisi lidah. Ini posisinya kayak gini. Ini Ibu ngebayangin, ini kan geraham atas. Ini lidah. Geraham bawah, ding. Bot. Ya geraham atas. Bot. Nah, dia tuh harus menyentuh geraham ini, yang titik-titik nih. Geraham kiri, kanan, sampai ke depan. Dia tuh kayak mengalir gitu, Bu. Ini lidahnya kita nih harus maksimal ke sini. Sehingga muncullah dia kayak jalan gitu. Bot. Do. Bot. Nah, ini ngebayangin Ibu itu berjalan nih lidahnya. Bot. Bot. Bot gitu ya. Dod. Bot. Nah, bot ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang juga sering diucapkan. Dibacanya dengan memajukan bibir. Bot. Karena kita pengen tebel, jadinya mulutnya ikutlah monyong. Bot. Nah, itu ternyata tidak benar, Bu. Jadi mulutnya mah biasa aja. Lidahnya yang berjalan. Bot. Do. Do. Bot. Do. Ya. Terus Do. kemudian bot dibaca dengan mengalirkan suara itu juga tidak boleh. Bot. Bold itu jarang sih sebenarnya ya, cuman ada orang-orang yang bold itu mengeluarkan suara itu tidak boleh. Dan boldnya di sukun, pada saat sukun dibaca kolkolah, albo, nah itu nggak boleh. Jadi dia ditahan, al itu ya Bu ya. Kalau untuk bold kita coba praktekkan bold. Nah ini kelihatan ya Bu di layar. Idu. Ad. Ya coba ya. Bu. Kalau bu nggak apa-apa, maunya nggak apa-apa karena dia bomah. Bu al. Nah, itu ditahan tuh. Jangan albo. Nah, itu salah kalau albo. Bu al. Bu bong boni bob naminal mugni bong boni bo. Mbak Asia. Babidu au dudan badidakna minal mudni madidan badida. Nanti bisa dilatih pangkal lidahnya tuh benar-benar ke atas ya Mbak. Jadi bisa itbak lagi, lebih tebal lagi. Oh, Do. bu au. Do. Idu. Ad. Mau coba lagi Mbak Asia? Ya boleh Mbak. Babidu au dudan badidakna minal mudni madidan badida. Ya. Ibu Farida? Masih di mute ya Bu ya? Itunya, mic-nya masih di mute Ibu Farida. Ya. Gadidu ad. Bu, bukan zu. Gimana? Bu. Lidahnya nggak usah sampai keluar zu itu nggak usah Bu. Bu. Do. Do. Du ad. Dudon doni dodna minal mudni madidon doni do. Coba yang ini Bu. Minal mugni. Minal mudni. Itu masih ada mube. Nggak boleh ada kolkola Bu. Minal mugni. Minal mudni. Ya, nanti tawasud Bu. Jadi kayak hukumnya Doni. tidak boleh mantul. Ibu mantul gitu ya. Coba Bu. Minal mugni. Minal mudni madidon doni do. Ya, Bu Wati. Do. Dodidu. Ad. Afwan Bu. Bo. Do. Mungkin Ibu lebih ke do. Do ya. Ibu coba si lidahnya itu eh coba ditempelkan ke langit-langit. Bo. Do.
Do. Nah, kalau do itu ibu cuman mengambil ujung lidahnya aja. Cuman ujung. Nah, ini nih hampir semua, Bu. Do. Hampir sisi-sisi lidah. Bo, Do. bo, bo, Do. bo, Do. Do. bo. Ya, masih Kalau kebayar huruf ya, Bu Wati ya? jadi huruf D gitu, Mbak. D Iya, dari huruf D. kita dengernya jadi kayak do, karena ibu sepertinya ya kalau di sini nih, mana ya? Sini, yang gambarnya ini, nih, posisinya ibu tuh, ibu masih ngambilnya di ujung doang, jadinya do. Nah, Oh. tengahnya tuh harus ikutan nih, Bu. Do. Do. Coba rasakan Do. tengahnya ini menyentuh langit-langit juga. Do. 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 Ya, Do. lagi, Bu. Yang tengahnya. Bo. Do. Do. Ditempelin ke atas, Bu. Bo. Do. Bo. Nggak apa-apa, Bu. Do. Nggak apa-apa. Bo. Gitu ya, Bu ya. Yuk, Do. kita Do. latihan ke sini. Bo, bi, du, au. Do, di, du, ad. Iya, au. Du, dan, do, ni, dod, na. Mina, mud, ni. Madi, dan, dad, ni, da. Nad, Madi, bon. madi, don, do, ni, do. Boni, bo. Do, ni, do. Boni, bo. Do, ni, do. Do, nggak bisa nempel-nempel. Nggak apa-apa, Bu. Dilatih aja, Bu ya. Sundanya. Saya juga lama kok, Bu, belajar robot. Sampai sekarang juga masih dikoreksi. Do, ni, do. Nggak apa-apa ya. Kita nanti sambil banyakin praktek ya, Bu Wati. Ya, ya. Tilawahnya dilanjutin terus aja, Bu Wati. Sambil bisa juga mendengarkan. Jadi kalau tilawah itu sambil dengerin syekh yang ngaji gitu, kita ikutin bareng-bareng gitu. Itu juga bisa sangat membantu, Bu. Oh, ternyata makhraj saya salah ya. Oh, ternyata panjang pendek saya kurang tepat ya. Itu bisa sambil gitu, Bu. Diiringi sama, atau kita mengiringi syekh yang sedang ngaji. Itu bisa ada di YouTube ada, atau MP3, atau Ibu kalau misalnya pakai aplikasi streaming musik misalnya Spotify, Langit Musik, itu ada semua, Bu. Itu bisa menambah hasanah kita sih dalam pengucapan makhrijul huruf. Mbak Ninda, gimana, kita mau selesaikan dua lagi atau Udah dulu aja, Mbak. Ini sudah setengah dulu aja? Ya sudah, boleh. Kita lanjutkan besok ya, Bu Farida. Oh, nggih, matur nuwun, nggih. Baik. Mana nih? Mbak Ninda? Mbak Nindanya masih ada ya? Oke. Jadi sekarang hari ini kita sudah menyampaikan atau belajar huruf Qaf, Kaf, Jim, Shin, Ya, dan Bod. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, Bu ya? Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Masih ada 12 lagi. Insya Allah kita pelan-pelan aja ya, Mbak Ninda. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Meskipun kita 21 hari targetnya, tapi yang penting kita sama-sama belajar dan paham itu dulu ya, Mbak Ninda. Betul. Mangga, Iya. Mbak. Jazakumullah. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu semuanya. Iya. Semangat. Mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah, Bu Wati, Mbak Asia. Sama, saya juga mohon maaf. Paling Nggak apa-apa, Bu Wati. Justru ini kita jadi terpicu semangatnya. Mbak Asia, terima kasih banyak ya, Mbak Asia. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Mbak. Ya. Oh, ini aku close ininya ya, stop record.